Pemirsa, kembali lagi bersama saya Pramudiananta Fajar di News Around. Pada berita kali ini saya akan membawakan topik mengenai pandangan mahasiswa terhadap pilkada yang dilakukan di tengah masa pandemi ini. Untuk informasi lebih lengkap, simak video berikut ini. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama salah satu mahasiswa yang ada di kawasan Simpang 5 Kota Bengkulu ini. Dengan abang siapa? Dengan Anta. Abang Anta mahasiswa dari universitas mana, Bang? Dari Universitas Bengkulu. Ini kan kita sedang memasuki masa-masa pilkada ya, Bang, di tengah masa pandemi ini. Apakah Abang tahu siapa saja calon gubernur maupun calon wakil gubernur yang ada di Provinsi Bengkulu ini, Bang? Menurut yang saya dengar-dengar itu dari percakapan kami sehari-hari, yang saya tahu itu adalah ada 3. Yang pertama itu Helmi Hasan, mantan wali kota Bengkulu, Agusrin M. Najabudin, serta Rohidin. Tanggapan Abang sendiri, Bang, terhadap pelaksanaan pilkada di tengah masa pandemi ini bagaimana, Bang? Menurut saya pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini tentu saja sulit, karena ya melakukan pilkada itu memerlukan biaya, ya kan. Nah, dengan suasana pandemik ini pasti memerlukan biaya tambahan lagi, yaitu mulai dari memakai protokol kesehatan, itu panitianya perlu face shield, dan pengadaan seperti hand sanitizer, pencuci tangan, terus banyak yang harus dikeluarkan lagi biayanya. Tentu saja itu akan menjadi sulit. Apakah Abang sendiri merasa khawatir ketika hari pencoblosan nanti karena dilakukan di tengah masa pandemi ini? Dan bagaimana kira-kira Abang mengantisipasi agar bisa terhindar dari COVID ini ketika pencoblosan nanti, Bang? Ya, kalau pribadi saya khawatir, karena menurut pantauan saya bahwa di Kota Bengkulu ini jumlah positif dia masih terus naik, bukan menurun. Jadi itu bisa dikhawatirkan untuk penularan COVID. Jadi saya melakukan beberapa antisipasi seperti menjaga jarak dengan orang lain, ya tentu saja menggunakan masker dan berhati-hati dalam menyentuh sesuatu, dan selalu sedia hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Harapan Abang sendiri kepada gubernur yang nantinya terpilih? Harapan saya bagi gubernur yang telah terpilih nanti, semoga bisa mengembalikan kondisi ekonomi di Kota Bengkulu, karena pada pandemik ini kondisi ekonomi di Kota Bengkulu ini menjadi semakin sulit. Jadi mungkin suatu gubernur memiliki suatu program mungkin bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi ini. Terima kasih, Bang, atas waktunya, Bang. Ya. Pemirsa, kita ke narasumber yang selanjutnya. Dengan Abang siapa, Bang? Abang Sensen. Abang Sensen, mahasiswa dari Universitas mana, Bang? Universitas Diasan. Universitas Diasan ya, Bang. Ini kan sekarang kita tengah melakukan persiapan pilkada di tengah-tengah masa pandemi, Bang. Bagaimana tanggapan Abang terhadap pelaksanaan pilkada di tengah masa pandemi ini, Bang? Oke. Pendapat saya tentang pilkada di tengah masa pandemi ini bukan ide yang ideal ya untuk sekarang, karena juga bisa berpotensi untuk menjadi sarana penyebaran COVID yang sangat besar juga kan. Tapi juga kalau kita misalnya menggunakan sistem pilkada online, pasti akan lebih banyak lagi memperlumit lagi sistemnya tersebut. Jadi ya. Jadi perlu ini, Abang, menurut Abang perlu ada langkah antisipasinya ya, Bang? Ya, langkah antisipasinya. Untuk pasangan calonnya sendiri, apakah Abang tahu, Bang, siapa saja yang mencalonkan, Bang? Yang saya dengar ya, ada dua orang yang saya kenal aja. Yang pertama Pak Rohidin sama Pak Helmi Hasan.
Jadi abang tahu 2 orang ya bang? Iya, 2 orang. Ini bang, bagaimana langkah antisipasi abang ketika hari pencoblosan nanti, dan apakah ada rasa khawatir bang untuk mencoblos di tengah-tengah masa pandemi ini bang? Tentu saja ya, kita sebagai manusia pasti khawatir ya untuk terkena penyakit juga. Nah, untuk mengantisipasi ya, mungkin dalam masalah pilkada ini ya, saya berusaha untuk melakukan aware dengan kondisi sekitar, dan juga sering melakukan cuci tangan setelah melakukan pencoblosan ataupun sebelum melakukan pencoblosan tersebut. Harapan abang sendiri terhadap gubernur yang terpilih nantinya bang? Siapapun gubernurnya yang terpilih, yang saya minta sih yang benar saja ya, itu yang ngurus provinsi ini. Terima kasih bang atas waktunya bang. Demikianlah pemirsa wawancara saya dengan 2 narasumber. Mereka semua merasa khawatir melakukan pencoblosan di tengah-tengah masa pandemi ini, tapi mereka tetap berusaha menjaga diri mereka dari penyebaran virus COVID-19. Dan mereka memiliki harapan yang tinggi kepada para gubernur yang terpilih nantinya untuk bisa membawa provinsi ini menjadi lebih baik lagi. Pemirsa, demikianlah pandangan 2 orang mahasiswa terhadap pelaksanaan pilkada di tengah masa pandemi ini. Mereka semua berharap siapapun gubernur yang terpilih mampu membawa Provinsi Bengkulu ini ke arah yang lebih baik lagi. Terus saksikan News Around selanjutnya.